Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Sebelumnya, perkenalkan kami, saya Muhammad Lutfi Ansori. Lalu di samping saya ada Saya Nur Hasana dan teman-teman saya ada Jagnia, ada Angeli, ada Meganda, ada Yunita dan ada Alia, ada juga Diana dan Nana Maulana dan Suci Tiara Indah. Kami merupakan mahasiswa program studi bimbingan konseling pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah semester 3 Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. tujuan dari video kami kali ini adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas akhir mata kuliah model dan teknik konseling dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nahmaus Solihah MPD. Dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang teknik yang ada dalam teori behavioristik. Nah, sebelumnya kata behavior tentu sudah tidak asing lagi ya di dunia kita. Behavior merupakan salah satu kosakata dalam bahasa Inggris yang memiliki arti perilaku. B.F. Skinner dalam Hill and Seeger 1994 menyatakan penolakannya terhadap otonomi yang dimiliki manusia. Perilaku manusia pada dasarnya sangat bergantung pada faktor-faktor internal seperti ketidaksadaran, sifat, dan lain-lain. Skinner meyakini bahwa perilaku yang dimiliki manusia adalah sebagai hasil dari pengkondisian lingkungan di mana manusia berada. Pendekatan behavioristik melakukan segala sesuatu dengan rapi, sistematik, dan terstruktur. Hal ini berpengaruh terhadap layanan konseling yang dilakukan. Cara ini mengarahkan pada suatu bentuk layanan yang langsung, direct, dan bersifat top down. Aliran ini mencoba untuk mengubah tingkah laku manusia seseorang pada dasarnya. Aliran ini beranggapan bahwa dengan mengajarkan perilaku baru pada manusia, maka kesulitan yang dihadapkan akan dihilangkan. Dengan demikian, modifikasi perilaku menyimpang yang tidak diinginkan dapat dihilangkan secara permanen dengan cara mengajarkan perilaku baru yang diinginkan. Lalu, tujuan konseling dalam terapi behavioristik adalah untuk mengubah perilaku dengan cara belajar perilaku baru yang lebih dikehendaki. Hubungan antara konselor dan konseli lebih akrab dikarenakan konselor lebih berperan aktif dalam usaha mengubah perilaku konseli. Jadi mudahnya, teori behavioristik ini bertujuan untuk memunculkan sebuah perilaku baik yang diinginkan dalam proses konseling. Lalu dalam
Yang ketiga, self management menurut Medider dan Muhid 2022. Self management merupakan strategi perubahan sikap dengan pengaturan yang dilakukan oleh klien sendiri dalam bentuk latihan pengendalian diri, pengendalian rangsangan, serta pemberian penghargaan pada diri sendiri. Self management juga terdiri dari kontrol diri, stimulus positif, komitmen yang dibangun diri sendiri, dan pengendalian dalam respon dari rangsangan yang masuk. Jadi, teknik ini bertujuan untuk mengarahkan dan mengelola individu agar dapat mencapai kemandirian dalam hidupnya menjadi produktif. Pada penerapan teknik self-management, tanggung jawab keberhasilan konseling terdapat pada konseli itu sendiri ya. Yang kelima, latihan asertif. Menurut Putri et al. 2021, perilaku asertif merupakan ekspresi verbal dan motorik yang sesuai dari emosi apapun selain kecemasan. Asertif juga di sini ada assertive training, merupakan suatu strategi konseling dalam pendekatan perilaku yang digunakan untuk mengembangkan perilaku asertif pada peserta didik. Latihan asertif mengkondisikan ulang kebiasaan-kebiasaan yang maladaptif, yaitu merespon perilaku orang lain dengan kecemasan.